Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan Islam ini, dan semoga kita termasuk di antara pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang mendapatkan karunia istiqamah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas satu kalimat, satu untayan zikir yang sesungguhnya memiliki keutamaan yang agung. Kalau sebelumnya, mungkin 2 pekan yang lalu, kita membahas bagaimana dahsyatnya Sayyidul Istighfar, ya, yang bisa kita baca pada waktu siang dan malam, bisa kita baca pada waktu pagi dan sore. Yang fadilahnya adalah siapa yang membaca itu mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu kalimat yang juga kalimat ini atau doa ini, zikir ini nanti bisa kita dapatkan di dalam kitab Hisnul Muslim, ya, karya Said bin Ali Al-Qahtani. Nah, di dalam bab zikir pagi dan sore, artinya zikir yang disunahkan bagi kita untuk kita baca pagi dan sore, itu diantaranya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Ya. Dibaca setiap
atau disunahkan bagi kita untuk membaca pada waktu sore dan juga pada waktu pagi. Nah, apa keutamaannya? Masih di dalam kitab Hisnul Muslim ini disebutkan bahwa hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang namanya Thauban. Disebutkan di dalam hadis itu, ini menjelaskan tentang keutamaannya, anna man qalaha salasan hina yusbihu wa salasan hina yumsi kana haqqan 'ala Allah an yu'diyahu yaumal qiyamah. Bahwa siapa saja yang membacanya, mengucapkannya 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, kana haqqan 'ala Allah an yu'diyahu yaumal qiyamah, maka Allah pasti meridainya atau pasti keridaan Allah itu atasnya pada hari kiamat nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya mungkin satu lafaz dzikir yang sudah biasa kita kenal, sudah tidak asing bagi kita, tapi mungkin terkadang ada juga di antara kita yang melewatkan kesempatan itu. Padahal pertama tidak susah untuk dihafal. Ya raditu billah ya Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu kalimat yang mudah dan juga tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan waktu khusus. Ya, coba paling berapa, mungkin 1 menit selesai kita untuk membaca itu 3 kali. Ya, tidak membutuhkan waktu lama. Ya, dan mungkin kan kalau dzikir pagi itu di antara waktu subuh yang paling afdal itu adalah di antara waktu subuh, kemudian nanti adalah sampai terbitnya matahari. Mungkin selepas kita sholat subuh, ya tadi di samping sayyidul istighfar, kemudian kita baca tadi raditu billah ya Rabba. Nah, itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau waktu sorenya adalah selepas sholat asar sampai nanti sebelum tibanya waktu maghrib, itulah waktu yang afdal untuk kita membacanya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali mengamalkan amalan ini. Dan tidak boleh kita anggap enteng satu amalan itu. Apalagi kalau kita lihat memang mungkin dari ucapan amalnya itu begitu enteng, amalnya itu mungkin begitu mudah. Tapi kalau kita melihat dari keutamaannya itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang lebih kita inginkan kecuali nanti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tidak boleh kita anggap enteng karena keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, memang kita tidak boleh meremehkan amal-amal yang kecil. Sebab amal-amal yang kita anggap kecil namun itu senantiasa kita lakukan, rutin kita lakukan, itu afdal. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu, kata Nabi, adalah yang dawam, yang kontinu, terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Jadi walaupun mungkin kita tidak banyak zikir kita, cuma tadi sayyidul istighfar, ditambah lagi raditu billah ya Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tapi rutin kita lakukan itu, itulah sebaik-baik amal, kata Nabi. Ya. Ketimbang kemudian kita duduk zikir di majelis zikir 1 jam, tapi mungkin setahun ya sekali itu saja kita berzikir.
lebih baik yang sedikit tapi continue itu jauh lebih baik. Nah, di samping kita tidak boleh meremehkan karena di balik amal yang kecil itu ada pahala yang besar, pada asalnya memang kita juga tidak boleh meremehkan amal-amal yang kecil, karena bisa jadi amal-amal yang justru kita anggap kecil itu nanti yang akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal-amal yang kita anggap kecil itulah yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kemudian kita remehkan tentang hal itu. Ya, amal-amal yang kecil bisa jadi ya amal yang kecil, tapi kalau ikhlas kita lakukan justru itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, amal-amal yang kelihatan besar, amal-amal yang kemudian kelihatan itu nanti agung, malah bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki apa-apa. Makanya tak kenal ungkapan di kalangan ulama itu, mereka mengatakan betapa banyak amal-amal yang kelihatannya kecil tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena faktor niatnya. Maksudnya niatnya yang ikhlas. Tapi sebaliknya, betapa banyak juga amal-amal yang kelihatannya besar, kelihatannya agung, kelihatannya luar biasa, tapi menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan juga adalah niatnya yang tidak baik. Nah, jadi amal yang kecil menjadi luar biasa. Sama kalau kita sedekah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari nominal, dari jumlah, dari besaran yang kita keluarkan. Sebab bisa jadi justru yang kecil itu yang menyelamatkan kita. Makanya Nabi bersabda, ittaqunna walau bisiki tamrah. Kata Nabi, jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian dari siksa api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma, separuh biji kurma. Jadi justru bisa jadi amal-amal yang kecil itu. Makanya saya sering mengatakan kepada jamaah masjid di mana-mana, hampir setiap masjid, saya menyampaikan jangan pernah remehkan infak kita yang kecil. Bisa jadi uang 2.000-an yang kita masukkan ke kotak infak ketika sholat Jumat, itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang 2.000 itu yang ikhlas. Belum tentu yang 1 juta itu lebih bermanfaat kalau seandainya yang 1 juta itu tidak ikhlas. Ya, kalau 2.000 itu jamin sudah Pak ikhlas. Sebab kalau sampai 2.000 tidak ikhlas itu keterlaluan sudah kan. Nah, jadi kalau 2.000 itu insya Allah sudah pasti ikhlas itu. Makanya amal-amal yang kecil justru menyelamatkan kita. Nah, maka begitu pula kita kembali dalam konteks ini tadi, bisa jadi amal-amal yang kelihatannya mudah, kelihatannya gampang dilakukan, tapi justru itu tidak banyak orang melakukan. Nah, kalau kita mengerjakan amalan itu dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik. Itu satu hadis yang kita sebutkan tadi ya, bahwa itu disunahkan di pagi dan sore. Nah, kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Man qala, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku telah ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasulah, dan aku ridha Muhammad itu sebagai rasulku, wajabat lahul jannah, kata Nabi wajib baginya itu untuk mendapatkan jannah.
untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memperkuat hadis yang kita sebutkan sebelumnya, ya, yang redaksinya hampir sama, ya, tentang auditu billahi abba wa bil islami dina. Kalau yang hadis pertama tadi kita baca wa bi Muhammadin nabiyya atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau yang satunya ini wa bi Muhammadin rasulah, sama. Mau digabung juga keduanya boleh. Wa bi Muhammadin, ya, rasulah wa nabiyya atau nabiyya wa rasulah juga boleh. Di situ keutamaannya tidak tanggung-tanggung, dikatakan wajabat lahul jannah, ya, dijanjikan surga. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita kalau menyimak, ya, menyimak penjelasan atau motivasi yang balasan di balik amal itu adalah surga, maka hendaknya kita termotivasi, karena surga itulah sebaik-baik balasan, sebaik-baik pahala, sebaik-baik ganjaran yang kita dapatkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ini kita sebagai manusia itu kalau dimotivasi dengan amalan-amalan yang ganjarannya itu surga, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah ganjarannya itu dilipat gandakan rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya, itu biasanya termotivasi yang begitu. Padahal rezeki yang terbaik, kebaikan yang paling baik itu adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya itulah yang kita jadikan cita-cita kita yang paling tinggi, ya. Saya menjelaskan kalau tidak salah 2 pekan yang lalu bahwa kita hidup ini punya tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang kita adalah untuk sukses di akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan jangka panjang kita. Adapun kesuksesan di dunia ini adalah ketujuan jangka pendek. Kita ingin pekerjaan kita sukses, silahkan. Kita ingin kemudian bisnis kita, dagang kita sukses, silahkan. Kita ingin bidang kita yang lain, pendidikan kita sukses, silahkan. Tapi ingat, tujuan-tujuan itu, kesuksesan dunia yang kita inginkan, itu adalah kesuksesan jangka pendek. Artinya apa? Jangan sampai tujuan jangka pendek ini malah menggagalkan tujuan jangka panjang kita. Kalau bisa, justru tujuan jangka pendek ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk mendapatkan tujuan kita yang utama, yakni surga tadi. Misal, kita ingin sukses dalam pekerjaan, itu jangka pendek. Jangka panjangnya sukses di akhirat. Nah, bisa kita gapai kesuksesan di dunia itu, di pekerjaan itu. Kenapa? Dengan harapan kalau kita sukses di pekerjaan, mudah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sukses di dalam bisnis, sukses di dalam usaha, itu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Tapi jangan sampai gara-gara sibuk dagang, ya, sibuk bisnis, sibuk bekerja, sibuk usaha, sibuk-sibuk yang lainnya, menyebabkan kita gagal untuk mencapai tujuan jangka panjang kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, hadis yang kedua. Jadi hadis kedua ini masih menerangkan tentang zikir yang utama juga, diantaranya adalah man qala auditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasulah. Itu menjelaskan itu. Cuma di dalam hadis yang kedua ini tidak menyebutkan secara spesifik kapan dibaca zikir itu. Kalau yang tadi yusbihu wa yumsi, pagi dan sore. Nah, kalau ini karena tidak disebutkan, ini juga membawa pesan kepada kita
bahwa boleh untuk kita baca kapan saja, karena Nabi di dalam hadis ini tidak mengkhususkan waktunya kapan, tapi Nabi mengatakan man qala, barang siapa yang mengucapkan, tidak disebut waktunya. Berarti pengucapan di situ umum, bisa kapan saja. Nah, kapan saja bisa, saat kita duduk. Misalnya kalau sedang tidak ada pengajian begini kan, jamaah mungkin tidak ada yang tidak balik ke rumahnya, menunggu tibanya waktu Isya. Nah, waktu itulah kesempatan untuk diisi dengan tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, atau wa bi Muhammadin nabiyya. Atau ketika kita menunggu Jumatan itu, ya kan, menunggu Jumatan kita dianjurkan datang lebih awal. Mungkin kita sudah sholat sunnah, mungkin kita sudah membaca Al-Quran, kita pengen zikir, tidak banyak doa dan zikir yang kita hafal, cukuplah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu mudah sekali. Atau bahkan di keadaan-keadaan tertentu, yang naik mobil sedang macet di jalan, misalnya di suatu tempat ada banjir, nikmati saja kemacetan itu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita macet tapi menambah dosa. Macet kemudian ya kita banyak memaki orang lain, ya, membuli orang lain dan lain sebagainya. Lebih baik isi waktu-waktu kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat banyak. Apalagi kalau kita ngantai, misalnya ya ada yang ngantai di bank, mungkin ngantainya lama, butuh waktu 30 menit, butuh waktu kemudian 1 jam, maka hendaknya dia menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini menjelaskan, ini riwayat Imam Muslim. Di situ dikatakan dzaqata mal iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, akan merasakan manisnya iman, ya. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ketiga ini tidak menyebutkan lafaz zikir, tapi lebih kepada sikap kita. Kalau yang kedua kan masih man qala, barang siapa mengucapkan atau barang siapa membaca. Yang ketiga ini man radiya, barang siapa yang ridha. Artinya ini bukan semata-mata kita mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, tapi di dalam prakteknya kita sendiri tidak ridha Allah sebagai Tuhan kita. Artinya jangan sampai zikir kita ini berhenti di lisan saja. Zikir kita ini memang betul-betul harus sampai ke dalam pemahaman kita dan kita wujudkan dengan sikap atau amalan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kalimat, ya, hadis yang saya bacakan yang terakhir tadi, di situ dikatakan man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di situ Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan raditu billahi rabba, raditu itu pertama aku puas, aku ridha, aku senang Allah sebagai Tuhanku. Wujudnya apa kata Imam An-Nawawi? Dia tidak lagi ada yang dituju kecuali hanya Allah saja. Jadi tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah saja. Dan tidak ada syariat atau aturan hidup yang dia ikuti kecuali hanya agama Islam. Dan tidak ada dia beribadah
kecuali berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit kita kemudian kupas, sedikit kemudian kita lihat di hadis itu dikatakan, ya, apa perkataan Imam An-Nawawi tadi, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, maka dia tidak ada lagi yang dia tuju kecuali hanya Allah saja. Dengan kata lain, bahwa kita harus menetapkan bahwa Allah lah tujuan hidup kita. Jadi seorang muslim yang mengucapkan dzikir raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maka sudah memastikan, menetapkan di dalam jiwanya bahwa Allah adalah tujuan hidupnya. Ayat yang paling mudah kita ingat adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam surah Al-An'am, katakanlah sesungguhnya salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, salatku ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah penguasa semesta alam ini. Maka semua aktivitas kita yang kita tuju hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak masalah seandainya semua makhluk itu murka kepada kita, yang penting Allah ridha kepada kita. Tapi sebaliknya, buat apa kita mendapatkan ridhonya manusia tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita? Nah, ini banyak, apalagi di zaman seperti saat ini, orang itu lebih sibuk dengan apa? Dengan ridhonya manusia, dengan penilaian manusia, tapi dia lupa dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian sungguh jadi sayangkan kalau semacam itu. Padahal kita sudah mengumumkan, dengan kata lain kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba. Itu satu poin yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, beliau mengatakan maksudnya wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, yakni kita tidak mencari pedoman hidup lain, tidak mencari tuntunan lain, dan tidak mencari aturan hidup yang lain kecuali hanya Islam saja. Sebab Islam itulah pedoman hidup kita, Islam itulah jalan hidup kita. Kalau tadi kalimat aku ridha Allah sebagai Tuhanku itu adalah tujuan hidup kita, jangan lupa bahwa untuk sampai kepada tujuan itu kita mesti tahu jalan. Nah, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, bukan jalan yang lain. Ini ditegaskan di dalam satu ayat, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Atau di dalam ayat lain dikatakan, wa may yabtagi ghayral islami dinan fala yuqbalu minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bentuk wujud daripada amalan kita mengatakan wabil islami dina, kita satu-satunya agama kita adalah Islam dan tidak butuh lagi aturan hidup yang lain. Bahkan kalau seandainya kita dihadapkan dengan satu pilihan, ini sesuai dengan ketentuan agama Islam, yang ini
tidak sesuai, tapi mungkin itu menguntungkan kita secara dunia. Maka sebagai orang yang sudah mengucapkan wabil islami dina, kita memilih Islam itulah sebagai pilihan kita, ya. Jangan sampai kita kemudian memilih pilihan lain. Kalau kita masih memilih pilihan lain selain Islam, itu menunjukkan kita belum ridha Allah sebagai Tuhan kita. Termasuk di antaranya, kita ini beragama Islam, Allah Tuhan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menurunkan kita ini syariat, aturan hidup. Syariat itu berupa agama Islam, syariat Islam. Maka sebagai muslim sudah sepatutnya kita tunduk patuh kepada syariat Islam. Jangan sampai kemudian kita menolak syariat Islam, ya, karena ada umat Islam yang menolak syariat Islam, ya. Mungkin kalau sekarang kita tidak terlalu lagi sensitif bicara tentang syariat Islam. Kalau dulu ada mubalik yang bicara kemudian mendukung syariat Islam, itu dianggap ya melakukan satu perlawanan, padahal tidak. Ini adalah satu tuntutan dari agama kita. Nah, kenapa juga ada semacam ya ketakutan tentang syariat Islam? Nah, ini diantaranya mungkin karena ketidakpahaman tentang syariat Islam itu. Padahal syariat Islam ini berlaku dalam semua kehidupan, ya. Sebagai satu contoh, ya, selama ini kan yang kita itu ditakut-takuti, Pak. Syariat Islam itu potong tangan, ajam, kisos, cambuk. Ya betul, itu bagian hukum Islam. Tapi juga dilaksanakannya juga ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sehingga selama ini kita tuh ditakutkan dengan momok semacam itu. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, syariat Islam bukan cuma itu. Satu contoh, ya, di dalam kehidupan kita menghadapi pandemi semacam ini. Coba lihat, hanya syariat Islam yang punya konsep, Pak, untuk menghadapi itu, ya. Dan kita lihat banyak pertanyaan juga kan di masjid, kenapa kok diatur jaraknya tapi di pasar tidak? Itu menunjukkan orang di masjid ini bisa diatur, Pak. Kalau di pasar susah kita ngaturnya. Kenapa? Orang di masjid ini mudah dikomando, orang di masjid ini mudah diarahkan, ya. Makanya pernah dulu kan ada diskusi di sebuah TV, ya, stasiun televisi di Eropa sana. Ketika dilihatkan tayangan orang di Mekah itu mungkin sedang umrah atau ibadah haji atau sedang sholat lah, kan banyak itu orang kalau sholat. Ketika itu orang itu ditanya, dia bukan muslim, dia ditanya, menurut Anda berapa lama kita memberi pengumuman untuk bisa menertibkan orang yang ada di ruangan itu? Wah, katanya sulit. Orang sebanyak itu bagaimana mengomandonya? Ya, kan sulit itu. Nggak usah susah kan? Kalau ada apel 17 Agustus saja persiapannya lama tuh, Pak, ngomando. Apalagi mengomando orang sebanyak ini. Nah, tapi kata yang pembawa acaranya, coba lihat nanti. Nah, begitu dikumandangkan iqamah, otomatis sopnya itu menjadi api. Dia tak kagum-kagum. Ini menunjukkan Islam itu punya sistem yang rapi sekali. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kita jangan ikut umat Islam sendiri, jangan takut-takut dengan syariat Islam. Yang dulu, ya, ketika kita merdeka ada sejarah Piagam Jakarta, walaupun kemudian demi kemaslahatan bersama Piagam Jakarta itu dihapus, ya itu, tapi tidak boleh dilupakan, itu bagian sejarah, ya. Artinya jangan takut. Belum lagi kita bicara syariat Islam dalam bidang pendidikan, syariat Islam dalam bidang sosial. Bagaimana zakat, infak, dan sedekah itu bagian daripada syariat Islam. Dan kita lihat republik ini
negara kita ini harusnya bersyukur ada Islamnya, Pak. Karena ketika kondisi sedang susah, apalagi di awal-awal pandemi kemarin, kondisi sedang susah, banyak kemudian yang usaha-usaha tutup, bahkan kita tahu pasar malam juga tutup, banyak yang susah. Sementara kita tahu pemerintah kita juga punya keterbatasan. Siapa yang bergerak untuk menolong dan membantu? Yang membantu dan menolong itu adalah lembaga-lembaga Islam, yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam. Dan yakinlah kalau sudah urusan sosial begitu, tidak akan bakal ditanya. Kalau sudah ngasih, itu agamanya apa, Pak? Tidak ditanya. Apalagi di wilayah bencana, ya. Wilayah bencana kita tidak akan tanya, ini kamu korban agamamu apa? Bukan Islam, udah kami lewati saja. Tidak. Karena memang syariat Islam mengatur begitu. Yang nanti kita dibatasi itu dalam ibadah mahdoh, ya, dalam ibadah mahdoh. Nah, yang terakhir tadi saya tutup, ya. Nah, kalau tadi pokoknya kita Islamlah menjadi pilihan kita, dan Islam itu indah, tidak semenakut yang kemudian dibayangkan. Kemudian yang ketiga adalah ridho Allah, ridho Rasul sebagai apa? Ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, ini menunjukkan kita ridho dituntun Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup kita. Mulai masih ada, nanti insya Allah kita sambung pada malam Sabtu yang akan datang. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam jalan Islam ini, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.